warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Sehat itu merupakan sebuah kenikmatan bagi kita semua ya. Coba kalau kalian bayangkan sakit, kalian lagi sakit, dunianya merasa runtuh gitu ya. Apalagi kalau anak laki-laki ya, biasanya kalau lagi sakit orang rasanya kayak kepengen mati gitu ya. Apa mau mati? Nah, gitu ya. Silakan untuk sampah dilaci, kebersihan, perapian dicek semua. Untuk buku-bukunya dikeluarkan. Pada pertemuan kali ini kita buka ya materi gabungan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk bukunya dibuka dulu. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah, silakan kamu cek di kanan kiri kamu, depan belakang. Kira-kira ada yang nggak hadir? Hadir semua? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Semoga dalam keadaan nikmat ya. Ada yang sakit dikasih kesembuhan ya gitu ya, sehat merupakan kenikmatan. Oke, untuk pada pertemuan kali ini kita ke bab 6 semester 2 ya. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kamu buka ya. Kalau buka silakan kalian amati di lingkungan sekitar ya. Pernahkah kalian membayangkan langit ya mengatur siang dan malam begitu indah, begitu cepat? Siapa yang mengatur? Allah. Pernahkah kalian mengamatinya? Nah, gitu ya. Oke, kalian pernah mengamatinya, sudah tahu siapa yang mengaturnya? Siapa? Allah. Nah, kita kaitkan dengan materi bab 6 alam semesta sebagai tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke, namun sebelumnya kalian buka dulu ya di situ. Nah, ya, bab 6 alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, kalian tujuan belajar. Kamu sebenarnya hari ini mau ngapain sih? Yang pertama tuh, 1, siswa dapat membaca Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf sesuai kaidah ilmu tajwid ya, sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan guna. Terus yang kedua, siswa mampu menghafal ya. Sudah pertama tadi membaca terus menghafal ya. Nanti kalian ada hafalan. Terus yang ketiga, siswa dapat menelaah isi kandungan Quran surat Al-A'raf ya, serta hadis penciptaan keturunan alam semesta. Gitu ya. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Silakan kalian amati. Si gambar apa? Alam semesta. Alam semesta apa sih gambaran kalian tentang alam semesta? Langit, bumi, planet, ya matahari, bulan. Ya apa? Ya gitu ya, tentang alam semesta. Nah, ada pertanyaan nih tadi. Apa? Pernahkah kalian memperhatikan beberapa teratur siang dan malam? Ya, tadi pernah nggak? Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Kamu nanti. Video itu tentang apa? Tentang apa? Udah ada gambaran? Puas banget ya. Alam semesta begitu luas ya.
dikaitkan ke materi, ini ada Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-Araf. Ya, Allah juga menjelaskan di Quran surat Al-Anbiya dan Al-Araf. Ya, nih silakan kamu perhatikan. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Udah ya, itu sesuai dengan ayat yang kita disebut. Terus apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi? Orang-orang kafir tahu ya? Ya, orang-orang kafir itu yang seperti apa? Ini orang-orang yang tidak beriman. Ya benar ya. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu itu menyatu. Jadi orang dahulu itu tidak paham. Terus kemudian dipisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Segala sesuatu yang diciptakan dari air, ya. Tubuh kita aja, ya 70% itu air, kayak gitu ya. Membutuhkan air. Kita sehari semalam, ya, untuk tidak minum itu tidak bisa. Tapi kalau sehari semalam kita tidak makan pasti bisa. Betul ya. Selanjutnya di Quran surat Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Oke, sementara seperti itu dulu ya. Saya minta bantuan untuk Mbak Nadira. Coba kamu bacakan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ya, silakan dibaca. Pokoknya dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Nadira ya. Oke, untuk bacaannya sudah bagus, terus bacaannya sudah taktil, tidak terburu-buru ya. Nanti dari teman-teman bisa belajar sama Mbak Nadira. Yang belum bisa ya, kalau yang sudah bisa, alhamdulillah gitu ya. Oke, sekarang saya bagi jadi beberapa kelompok. Untuk yang pertama, nanti kalian tugasnya satu, mencari isi kandungan Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Yang kedua, kamu cari contoh dalam kehidupan nyata, gitu ya. Oke, untuk kelompok satu, ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, dan kelompok enam, gitu ya. Ya, oke, tadi saya bagi kelompok ya, ada kelompok ya mencari isi kandungan dan contoh dalam kehidupan nyata. Nanti silakan kalian boleh menggunakan buku untuk referensi dan
HP digunakan untuk referensi juga ya. Nanti silakan kamu boleh cari di buku, boleh lewat HP, di internet, atau lewat yang lain. Itu ya. Begitu silakan kalian diskusi tentang isi kandungan ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, untuk sementara sudah jelas belum? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kalian diskusi. Nanti saya kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan tugas ini. Nanti saya kasih waktu juga untuk diskusi. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Oke, sudah silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan maju ke depan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi Zidan Zaki dan Saya Tio Setiawan. di sini kita akan menjelaskan kandungan surat Al-Anbiya dan penerapan di kehidupan nyata. Yang pertama, kandungan surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis dan langit yang dapat menurunkan hujan sehingga membuat tanah di bumi menjadi subur. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh penerapan di kehidupan nyata. Contohnya, yang pertama, meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang kedua, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sementara seperti itu ya dari teman-teman yang lain. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, kita review sebelumnya dari materi ini apa hikmah yang kita peroleh mempelajari bab 6 alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita jadi khalifah di muka bumi, ya, apa yang kita harus lakukan? Kita udah dikasih amanah sebagai khalifah di muka bumi. Apa yang harus kita lakukan? Bertanggung Ya, jawab. bertanggung jawab, begitu ya. Sementara seperti itu dulu. Untuk materi yang pertama tadi kita sudah membahas Quran surat apa? Al-Anbiya Sama Al-A'raf. terus ada hukum bacaan tajwid. Hukum bacaan apa? Guna Nah, terus isi kandungan. gitu ya. Sementara seperti itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya.